Halo, saya Indri Panjalu hadir kembali untuk Anda di program Memo Newsroom. Beberapa berita sudah kami siapkan untuk Anda dan tentunya Anda pasti menanti kita semuanya. Berita hari ini diantaranya: pedagang sapi di Jombang terpukul COVID-19, pesanan turun 70%. Klinik El Sadai ditutup, BPJS Kesehatan KC Kediri tunggu keputusan Dinkes. Simpan sabu pengunjung hotel di Kabupaten Kediri digerebek. Masuk Trenggalek jelang Idul Adha, pedagang hewan kurban diperiksa ketat. Ekonomi Cina tumbuh saat banyak negara alami resesi. Pandemi COVID-19 benar-benar memukul pedagang sapi untuk hewan kurban. Menjelang Idul Adha 1441 Hijriah yang kurang beberapa minggu lagi, permintaan sapi masih lesu, bahkan penurunan mencapai 70%. Seperti dialami Koirul Amin, pedagang sapi asal Dusun Kandangan, Desa Kepuh Kembeng, Kecamatan Pertorangan. Dia mengaku jika sejak pandemi COVID-19 penjualan turun drastis. Biasanya sekali kirim luar kota bisa hampir 150 ekor. Sejak pandemi berkurang hanya tinggal 50-an ekor. Amin juga mengaku gara-gara pandemi COVID-19 saat ini membuat pelanggan tetap hewan kurban darinya seperti ormas keagamaan dan lembaga sekolah tidak memesan untuk tahun ini. Pasca pelaksanaan doa bersama di Klinik El Sadai yang berada di Kelurahan Kaliombok, Kecamatan Kota Kediri beberapa waktu lalu, tempat pelayanan kesehatan tersebut akhirnya diberhentikan sementara waktu. Penutupan juga berimbas pada kerjasama dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Kantor Cabang KC Kediri. Menanggapi hal tersebut, Kepala BPJS KC Kediri, Hernina Agustin Arifin mengatakan pihaknya akan menunggu dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Dinkes Kota Kediri. Menurutnya, kemungkinan akan ada pemutusan perjanjian kerjasama. Hernina menjelaskan klinik El Sadai diduga melanggar karena dinilai tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Selain itu, yang bersangkutan dinyatakan terkonfirmasi COVID-19. Rencananya, penutupan diberlakukan sampai 31 Juli. Salah satu pengunjung kamar hotel di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri ditangkap personel unit reskrim Polsek Ngancar. Penghuni kamar tersebut diketahui bernama Andis Haryanto, 25 tahun, warga Desa Kunjang, Kecamatan Ngancar. Dia diduga sebagai pengedar narkotika. Sebelumnya, personel unit reskrim Polsek Ngancar mendapat informasi bahwa salah satu kamar hotel tersebut diduga digunakan untuk transaksi narkotika golongan 1 jenis sabu. Mendapat laporan tersebut, personel unit reskrim pun segera menyelidiki ke lokasi. Penyelidikan personel lakukan mulai 25 Juni lalu hingga akhirnya berhasil ditangkap tangan. Di kamar hotel yang disewa Andis ditemukan di dalam kamar barang bukti berupa narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,64 gram. Kemudian Andis segera dibawa ke kantor Polsek Ngancar. Dari hasil pemeriksaan, barang bukti sabu tersebut sudah dikemas dalam 3 paket kecil. Saat penggeledahan di dalam kamar hotel, personel juga menemukan 1 perangkat alat hisap sabu serta 2 buah korek api. Barang berupa narkotika jenis sabu-sabu setelah kita lakukan penyelidikan beberapa waktu yang lalu di wilayah Ngancar, ternyata benar kami mendapatkan amankan seseorang di penginapan di DM, inisial DM penginapannya di wilayah Ngancar. Kemudian saya amankan pelaku atas inisial AH, alamat di Dusun Panceran, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, dengan barang bukti yang sudah kita amankan yaitu narkotika yang diduga jenis sabu seberat 0,69 gram termasuk alat hisap dan juga HP. Jadi kita amankan pada waktu itu. Pemerintah Kabupaten Trenggalek menerapkan pemeriksaan berlapis menjelang pelaksanaan Idul Adha. Pasalnya, diperkirakan banyak pedagang hewan kurban dari luar daerah yang masuk ke Trenggalek untuk melakukan aktivitas jual beli hewan kurban. Selain pemeriksaan di checkpoint,
pemeriksaan juga dilakukan di lokasi pasar. Selain pemeriksaan di checkpoint, pemeriksaan juga dilakukan di lokasi pasar. Pemeriksaan berlapis itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya penyebaran virus corona. Sejauh ini belum ada temuan kasus transmisi lokal di wilayah Trenggalek. Petugas akan menindak tegas jika menemukan ada pedagang luar daerah yang tidak memiliki surat kesehatan dari gugus tugas masing-masing wilayah. Pedagang hewan kurban yang tidak dilengkapi surat kesehatan tidak boleh masuk Trenggalek dan dipaksa putar balik. Sebelumnya, Trenggalek telah mengeluarkan surat edaran tentang ketentuan penyelenggaraan Idul Adha 2020 di tengah pandemi COVID-19. Surat tersebut menjelaskan secara rinci mulai teknis penyembelihan hewan kurban hingga pendistribusian. Ekonomi Cina mengalami pertumbuhan di tengah resesi ekonomi yang sedang dihadapi oleh banyak negara. Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh pemerintah Cina, perekonomian Cina tumbuh 3,2% pada kuartal kedua tahun ini. Badan Statistik Cina mengatakan pertumbuhan ekonomi yang berhasil dicapai pada kuartal kedua tahun ini merupakan sebuah kejutan. Hal itu bisa dicapai dengan kewaspadaan dari pekerja, pabrik, dan perusahaan yang kembali beroperasi secara normal setelah virus corona berhasil dikendalikan. Padahal, pada kuartal pertama tahun ini, perekonomian Cina benar-benar hancur akibat pandemi dan pencatatan pertumbuhan ekonomi negatif 6,8%. Hasil positif yang diperoleh Cina saat ini telah menjadikan Cina sebagai negara yang berhasil lepas dari belenggu pandemi. Namun pemerintah Cina tetap berhati-hati dalam mengambil langkah setelah pandemi. Perdana Menteri Cina Li Keqiang mengatakan kondisi perekonomian saat ini telah menunjukkan pemulihan yang stabil. Namun pertempuran masih harus dihadapi karena situasi saat ini masih parah baik di dalam maupun luar negeri. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Cina menjadi pusat perhatian di seluruh dunia karena banyak negara yang mengalami resesi akibat dampak pandemi COVID-19 yang berasal dari Cina. Negara-negara yang saat ini berada dalam kondisi resesi seperti Singapura, Jepang, Jerman, Prancis, dan Italia. Usai sudah kebersamaan kita di program Memo Newsroom untuk edisi hari ini. Terima kasih kebersamaannya. Saya Indri Panjalu pamit. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.